Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Militer Indonesia terus melakukan modernisasi dan pengembangan peralatan militer dengan mengadopsi teknologi canggih dan meningkatkan kemampuan tempur. Mereka memiliki akses ke berbagai jenis senjata dan peralatan militer, termasuk tank, artileri, rudal, radar, dan sistem komunikasi canggih. Investasi terus dilakukan dalam pengembangan industri pertahanan domestik untuk meningkatkan kemandirian dalam pemeliharaan dan produksi peralatan militer. Anggota militer Indonesia menerima pelatihan yang ketat dan berbagai keterampilan militer untuk meningkatkan kemampuan tempur, kepemimpinan, dan penanganan situasi darurat. Selain mengandalkan kekuatan militer konvensional, Indonesia juga memiliki komitmen terhadap strategi pertahanan asimetris. Ini mencakup penggunaan sumber daya alam dan geografis Indonesia yang melimpah untuk memperkuat pertahanan, serta pengembangan kekuatan militer non-konvensional seperti pasukan khusus dan milisi. Sumber daya manusia merupakan aset berharga dalam kekuatan militer Indonesia. TNI terdiri dari prajurit yang terlatih dan profesional, termasuk perwira yang menerima pendidikan militer di berbagai akademi militer di dalam dan luar negeri. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Indonesia aktif dalam kerjasama pertahanan regional, termasuk melalui forum-forum seperti ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan regional, membangun kepercayaan, dan mengatasi tantangan keamanan bersama di kawasan Asia Tenggara. Militer Indonesia terus meningkatkan kesiapan operasionalnya melalui latihan militer rutin, simulasi pertempuran, dan evaluasi kinerja. Selain menjaga keamanan dan pertahanan negara, TNI juga memiliki peran penting dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Mereka seringkali dikerahkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau banjir. Dengan berbagai faktor tersebut, militer Republik Indonesia terus berupaya untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, dan berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian regional. Salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo yang saat ini memiliki Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah dengan membangun kekuatan militer Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran untuk militer paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Untuk tahun anggaran 2022 sendiri, Kementerian Pertahanan mendapat anggaran terbesar dibanding kementerian lainnya, yakni mencapai Rp133,9 triliun. Presiden Joko Widodo menyetujui alokasi anggaran paling besar dari 40 tahun bahkan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku bendahara negara yang mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membantu untuk memperkuat militer Indonesia. Indonesia bisa dibilang menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di posisi pertama dari seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini dinilai dari 50 indikator dalam menentukan indeks kekuatan masing-masing negara. Indikator tersebut diantaranya, geografis, populasi, personel militer, anggaran militer, peralatan tempur, sampai utang luar negeri negara tersebut. Meskipun Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, tetapi akumulasi 50 indikator tersebut tetap menempatkan Indonesia berada di urutan pertama di Asia Tenggara. Melihat kembali kejayaan militer Indonesia di era Bung Karno. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, militer Indonesia sangat disegani, bahkan ada yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di dunia belahan selatan. Kenapa militer Indonesia pada masa itu sangat disegani? Tak lain karena alutsista Indonesia yang gahar dan pengalaman perang gerilya pada masa revolusi. Pada tahun 1950 hingga 1960,
Bung Karno masih harus melindungi Indonesia dari invasi pihak asing yang masih ingin merongrong kedaulatan Indonesia. Sebagai negara baru, kekuatan militer jadi poin penting yang harus dimiliki kala itu. Tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara, namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka. Salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui pengadaan alat perang alutsista. Jika melihat postur pertahanan, pengadaan alutsista Indonesia pada masa Soekarno didominasi oleh impor dari Uni Soviet. Pengadaan alutsista yang sangat masif pada masa Soekarno menghasilkan Indonesia disebut sebagai macan Asia. Dalam periode tersebut, dua sistem senjata yang paling banyak diakuisisi adalah kapal perang dan pesawat tempur. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik di mana ada kebutuhan bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang merupakan negara kepulauan. Bantuan Soviet untuk Indonesia salah satunya adalah pelatihan militer. Mereka membantu Indonesia dengan mengajari struktur militer yang dimiliki Soviet. Soviet sendiri kala itu dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di mata dunia. Tak hanya pelatihan, Soviet juga membantu Indonesia membangun armada laut dan angkatan udara. Indonesia juga mendapat bantuan berupa 17 kapal perang untuk angkatan laut. Saat itu Indonesia bahkan memiliki kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov. Kapal tersebut dilengkapi dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. Kapal yang memiliki nama Otsonikis 310 itu dibeli dari Soviet pada tahun 1962. Kapal tersebut memiliki bobot hingga 16.640 ton dengan awak sebesar 1.270 orang termasuk 60 perwira. Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata tabung torpedo, puluhan meriam, dan senjata otomatis. Angkatan Udara Indonesia menjadi angkatan udara paling ditakuti di seluruh dunia. Indonesia dikabarkan memiliki ratusan pesawat tempur canggih, yaitu 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Visbet, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonik MiG-17, dan 10 pesawat supersonik MiG-19. Pesawat MiG-21 Visbet Mikoyan Gurevik MiG-21, buatan ilmuwan Soviet, adalah salah satu pesawat supersonik paling canggih zaman itu, bahkan mengalahkan pesawat tercanggih yang dipunyai AS, pesawat supersonik F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II, seperti P-51 Mustang. Indonesia juga memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev Beger A dan B. Ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategis, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Madiun. Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey, yang memiliki penembak peluru kendali, plus 2 kapal sebagai pasokan suku cadang. Kesemuanya pensiun begitu Soekarno jatuh, sedangkan 1 buah dijadikan museum di Surabaya. Selain itu, Indonesia juga punya puluhan kapal tempur kelas korvet, 9 helikopter terbesar di dunia Mi-6, 41 helikopter Mi-4, berbagai pesawat pengangkut termasuk pesawat pengangkut berat Antonov An-12B. Jika ditotalkan seluruhnya, maka Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur. Senjata mesin AK-47, senjata buatan Soviet yang sangat populer pada zamannya, juga pernah dipergunakan oleh Angkatan Perang Indonesia di era Bung Karno. Alutsista militer Indonesia yang canggih kala itu didukung oleh personil militer Indonesia yang militan sehingga kekuatan militer Indonesia era Soekarno sangat disegani dan tak bisa dianggap remeh. Bahkan, Belanda sampai mau angkat kaki dari Papua karena kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia. Amerika juga sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru Uni Soviet. Maka dari itu, Amerika mendesak Belanda agar mau menyerahkan Papua ke Indonesia agar perang besar tidak pecah di belahan bumi selatan. Meskipun begitu, sehebat apapun sebuah angkatan perang, tapi kalau tidak dilandasi oleh sebuah semangat atau patriotisme, maka itu tidak ada gunanya. Kekuatan militer Indonesia menuju 10 besar dunia. Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang peningkatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista telah mengerek kekuatan militer Indonesia di kancah dunia. Kini, kekuatan militer merah putih menuju 10 besar dunia.
Data Global Firepower GFP 2023 menunjukkan kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke-13. Posisi itu meningkat dari data GDP 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-15. Untuk peringkat 5 besar dunia masih ditempati negara yang jor-joran soal belanja militer, yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, dan Inggris. Peringkat itu didasarkan pada Strength Power Index. Skor Strength Power Index disusun dengan memperhitungkan kekuatan militer, dukungan keuangan untuk belanja alutsista, kemampuan logistik, dan geografi. Amerika menghuni peringkat pertama. Rusia sebagai negara yang mewarisi kekuatan militer bekas Uni Soviet memiliki Military Strength Power Index di kedua. Selanjutnya ialah Tiongkok. Dua negara lainnya ialah India dan Inggris. Adapun Indonesia menyandang Military Strength Power Index di peringkat 13. Untuk menuju 10 besar negara dengan kekuatan militer top, Indonesia harus bisa menggeser 3 negara lain, yakni Italia di peringkat ke-10, Turki di peringkat ke-11, dan Brazil di ranking 12. Indonesia masih dominan dalam hal kekuatan militer di Asia Tenggara. Namun, untuk level Asia, Indonesia belum mampu menembus 5 besar. Penghuni 5 besar negara Asia dengan militer paling kuat ialah Tiongkok, India, Korea Selatan, Pakistan, dan Jepang. Adapun kekuatan militer Indonesia untuk sementara masih di peringkat ke-6 di Asia. Walaupun militer Indonesia masih lebih kuat ketimbang Australia yang berada di peringkat ke-16. Kekuatan militer Indonesia juga di atas Ukraina yang berada di peringkat ke-15. Persis di bawah posisi Indonesia ada Mesir. Menurut data GFP 2023, Indonesia dengan populasi 277.329.163 jiwa memiliki personel militer aktif di Tentara Nasional Indonesia sebanyak 400.000. Indonesia juga memiliki komponen cadangan yang jumlahnya sama dengan militer aktif, serta 280.000 personel paramiliter. Untuk kekuatan udara, TNI memiliki 466 pesawat. Perinciannya ialah 41 jet tempur, 74 pesawat serang, 67 pesawat angkut, 176 helikopter, 16 pesawat misi khusus, dan 1 pesawat tanker. Di darat, TNI memiliki 314 tank, 153 sel propelet artileri atau artileri swagrak, 414 artileri tarik, dan 63 multiple launch rocket system MLRS atau peluncur roket multiple. Selain itu, Indonesia juga memiliki kendaraan tempur lapis baja. Stoknya banyak karena jumlahnya mencapai sekitar 12.000 unit. Armada Laut Indonesia meliputi 21 korvet atau kapal berukuran kecil, 10 frigat atau kapal berukuran sedang, 202 kapal patroli, 4 kapal selam, dan 12 kapal penyapu ranjau. Meski memiliki alutsista terkuat di Asia Tenggara, Indonesia bukanlah kampiun dalam hal anggaran pertahanan. Memang APBN 2023 mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 134 triliun rupiah. Namun, angka itu masih di bawah Singapura yang mengalokasikan 13 miliar dolar atau sekitar 200 triliun rupiah untuk anggaran pertahanannya. Di antara negara-negara ASEAN, negeri pulau itu memiliki anggaran pertahanan terbesar. Dalam hal anggaran pertahanan, Singapura berada di peringkat ke-23 dunia, sedangkan Indonesia 2 tingkat di bawahnya. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.